Ya, soal impian mendapat istri luar negeri ya. Saya impiannya kan tadi saya sampaikan suka yang oriental ya. Jadi bisa dalam dan luar negeri. Dari muslimah yang oriental sekarang kan juga banyak. Ya kan, tapi ya usaha saya saat itu ya tadi selain doa ya usaha ya cari link tentunya. Ya, mencari link. Tapi saat itu memang sulit ya. Kayaknya nggak ada ya muslimah Cina yang kuliah ya. Belum dapat ya, dari 13 kali ta'aruf itu tidak ada satupun dari muslimah Cina ya, adanya ya Malaysia sama Vietnam itu ya, itu ya alhamdulillah itu kan jawaban dari Allah. Doanya kan tidak meleset-meleset jauh ya, doanya kan cari istri yang oriental dan ya antara Cina Indo-Cina. Kalau nggak dapat Cina, Korea, Jepang ya Vietnam atau Thailand itu kan mirip-mirip ya, nggak terlalu beda jauh. Jadi jelas prosesnya itu syar'i. Ya kalau cuma sekedar cari Cina yang mau menikah dengan saya saat itu ya pasti ada ya, karena saya kan mempersiapkan diri. Nah itu jangan kayak anak sekarang maunya pacaran, ceweknya bawa ke sana kemari, ada kekerasan dan bahkan banyak kasus yang seperti itu. Ya jangan cari pria seperti itu adik-adik. Ya, cari pria yang bertanggung jawab ya. Ya, caranya itu pria bertanggung jawab itu kan mempersiapkan diri ya, ilmu agamanya disiapkan, materinya juga disiapkan ya, itu yang disebut kafaah ya, kemampuan laki-laki untuk menafkahi istri ya, bukan hanya nafkah batin, nafkah lahir itu penting, apalagi kalau mau cari istri luar negeri masa nggak bayar visa ya, pulang luar negeri juga naik pesawat juga biayanya mahal. Nah itu harus disiapkan segala sesuatunya ya kan. Silakan ditambahi. Ya alhamdulillah, mungkin saya juga pengen cerita untuk teman-teman, barangkali ini doa dari ibu saya ya. Sebenarnya saya itu kan punya 4 saudara perempuan, dan karena kami itu tidak paham agama, dan waktu kecil itu kan sering bertengkar, apalagi anak perempuan. Tuh ibu kalau kesan itu, ya kalian ini suka bertengkar, nanti satu orang itulah tak doain biar nikah sama orang luar negeri aja, beda satunya satu negeri, itu biar kalian tuh nggak bertengkar, nggak lihat. Masya Allah. Nah itu yang pertama, wallahu alam yang mana Allah kabulkan saya tidak tahu. Yang kedua lagi itu saya bosan dengan bahasa seharinya. Memang ayah saya itu saat itu beliau almarhum ya, belum paham agama, sukanya bicaranya kotor, maaf, terus caci maki. Terus saya itu dari dulu kan memang kita menjadi anak itu nggak berani sama orang tua sama sekali, cuman di hati itu kan tidak senang bahasanya seperti itu. Nanti kalau punya menantu barangkali malu. Terus saya bilang, bos kali ini tak nikah sama orang luar negeri saja, bawa pulang biar nggak dengar nggak paham bahasa ayah juga nggak begitu paham bahasa menantunya, supaya bisa jaga perasaan dan ayah terus senang. Nah, tapi alhamdulillah ya, ayah saya dulu seperti itu, tapi alhamdulillah dengan bantuan suami saya antar ayah ke sini taubat, dan ayah itu bisa meninggalkan semuanya, Masya Allah, sampai ke sini 6 bulan tuh belajar bacaan Quran. Pulangnya itu beliau juga ikhtiarkan ya baca hingga meninggal. Memang detik waktu beliau wafat pun dikenal sebagai orang yang baik dan soleh, alhamdulillah itu. Ya. Itu trik ya, kita belajar dari orang tua. Kita tidak tahu setelah beliau meninggal ada banyak kebaikan yang ditinggalkan. Ada janda tetangganya ternyata listriknya dibayari oleh ayah mertua kami. Ya belum lagi kepada anak-anak saudara-saudara istri saya itu ya sering dibantu, kan belum mandiri ya. Ayah dapat motor murah ya dijual murah ke anaknya, ya dijual rugi begitu. Ya itu kebaikan yang perlu kita pelajari. Sampai kakak ipar saya itu sebagai tetangga tuh sampai sudah berumur harus menikah, itu ayah saya itu suruh lamar kakak saya dengan mahar yang murah. Habis itu kakak itu hanya anak yang berbakti dengan orang tuanya, tidak ada keahlian, nggak sekolah tinggi. Ayah itu yang bilang, nggak apa-apa kamu nikah anakku, aku yang khususkan kamu. Sudah khusus komputer, tidak bisa dapat penghasilan baik, ayah khusus lagi untuk ilmu membuat pintu gafalum.
Masya Allah, sampai beliau itu bisa mencari nafkah untuk kakak dan tenang, baru ayah itu bisa tenang gitu. Jadi salah satu bahagia kami pulang itu kan dijemput ayah dengan ikhlas sekali, disiapkan macam-macam. Yang terakhir kita kan disewakan mobil ya, mobil VIP ya. Itu sewanya $100 ya, hampir kalau di Indonesia kan 1.400.000 ya, jemput dari kampung ke Bandara Ho Chi Minh. Nah, itu salah satu kenangan terakhir ya bersama ayah kami ya pulang. Ada kendala banyak sebenarnya dulu, sempat lupa ngurus exit permit, akhirnya pulang terpisah. Saya pulang duluan, istri saya belakangan. Nah itu ya, mohon doanya untuk ayah kami ya, diringankan di alam barzahnya, diberikan terang dan luas ya. Next question. Untuk dokumen pernikahan itu sama seperti dokumen ngurus pernikahan di KUA ya, cuma ditambahi ya surat keterangan single dari Kedutaan Vietnam. Jadi kita melaporkan ke Kedutaan Vietnam ya di Jakarta untuk mendapat surat itu, namanya surat keterangan single. SOP-nya di sana itu seminggu. Jadi kita mengajukan berkas untuk menikahi gadis Vietnam ya, paspor, visa dan lain-lain, sama dokumen dari yang seperti di KUA, syarat-syarat nikah di KUA itu. Mereka mau, tujuannya itu kan diumumkan ini benar single atau enggak dalam waktu seminggu. Nah, kalau nggak ada yang protes berarti benar single, bisa menikah. Ya, tapi trik saya bilang, wah saya rumahnya jauh, bahasa Inggris ya, minta izin 3 hari bisa enggak, nanti saya ambil. Akhirnya bisa, itu bisa. Jadi cuma 3 hari dapat surat itu, pulang langsung bawa ke KUA, langsung kami nikah di KUA ya, datang berdua gratis kan, aturannya begitu ya, nikah dulu gratis, nah, pulang baru perayaan walimah ya. Nah, dulu walimahnya di Tulungagung di tempat saya, karena istri saya lagi kuliah di sini ya, ditemani kakak kelasnya orang Vietnam, teman-temannya orang Vietnam, sama teman-teman adik-adik kuliah saya aktivis dulu di kampus ya, itu masih ada ya, tentu aja surat perwakilan dari orang tua dari Vietnam. Nah, itu saja ya. Next question. Ya, terkait pertanyaan kenapa kami memilih ta'aruf ya, karena itu perintah agama, jelas ya. Islam itu adalah agama yang kafah ya, yang sempurna. Inna dina indallahil Islam. Agama yang satu-satunya diridhoi Allah adalah Islam, dan itu dalam konteks hablum minallah, hablum minannas, hablum minan nafs. Ya, hubungan dengan sesama manusia itu diatur oleh Islam secara terperinci ya. Yang umum ada di Al-Quran, diatur di dalam Al-Hadis yang terperinci dalam As-Sunnah. Ya, kami kebetulan ya belajar agama ya, punya guru-guru yang alhamdulillah sangat terpercaya ilmunya ya, ada yang kuliah di Arab ya, Mesir, ada yang mondok di Yaman dan seterusnya ya. Ya dari situ kita memilih ya, ini lifestyle ya, gaya hidup hijrah lah ya, yang istilah sekarang gaya hidup hijrah. Tapi kami sudah memulainya jauh hari dulu ya. Saya kuliah 99 mulai belajar di kampus, belajar agama. Jadi saya kuliahnya 2007 ya. Nah, dari situ kita berada di lingkungan komunitas sama, yaitu komunitas hijrah yang ingin menerapkan Islam ya di dalam kehidupan sehari-hari kami, termasuk dalam cara memilih pasangan. Dan alhamdulillah Allah mempertemukan kita berdua, tidak pernah pacaran sebelum itu. Yang ngajak ada Pak, oh banyak ya, ngajak banyak, yang nawari banyak ya, yang bahkan saya pernah dikirimi surat juga ya, menyatakan suka gitu. Tapi itu kan pilihan gaya hidup. Jika kita percaya ya gaya hidup ini kan sangat melindungi perempuan ya. Pacaran itu akadnya nggak jelas ya, cuma nembak ya, bisa lewat surat, bisa lewat ungkapan, bisa lewat bunga, terus seolah-olah sudah sah menjadi semacam istri kan ya kan. Pergaulan anak sekarang sudah dia ajak zina ya kan, minimal kan dicium, itu sudah umum. Alhamdulillah kami sekufu ternyata dalam hal itu, setara, sama-sama tidak pernah pacaran, sama-sama menjaga diri, yang dipertemukan dengan cara yang Islami, yaitu ta'aruf.
Ya saya yang cari-cari kan, awalnya dia kan enggak ada ya, enggak ya, pernah ditembak juga ceritanya sama adik kelasnya. Tapi kan enggak serius, dianggap masih kuliah, enggak serius. Tapi ketika saya ngajak ta'aruf melalui perantara ya kenalan saya punya kenalan ya Ahmad di Malang yang sering ya dulu ya saya bantu juga urusan kuliah dan macam-macam. Lewat dia yang kemudian membawakan nama saya, menanyakan kepada istri saya apakah siap untuk ta'aruf. Awalnya bukan istri saya, awalnya temennya ya, anak Vietnam lain yang ditawari, tapi dia mungkin keluarganya masih belum bisa ya, belum siap, akhirnya dilempar ke istri saya nih. Nah, akhirnya dapat ya, tambahin ya. Alhamdulillah, ya, terima kasih pertanyaan. Alhamdulillah ya, seperti saya sendiri sebenarnya sebagai seorang wanita tentu seperti bunga lah ya, banyak orang akan suka ya. Nah, meskipun seperti itu lingkungannya apa ya rusak. Nah, tapi saya alhamdulillah dari kecil tuh Allah sudah kasih saya itu tahu gitu loh, milih seperti apa yang terbaik bagi saya. Nah, dan lingkungan saya itu terutama bule saya itu gagal dalam masalah keluarga. Terus tetangga saya banyak sekali yang ada masalah tentang keluarga, dan bahkan di dalam keluarga saya tidak akan merasakan tentramnya ayah ibu saling sayang, tapi ya bertengkar dan sebagainya. Saya cari jawaban kenapa seperti itu, baru akhirnya ketika saya mendalam Islam saya baru tahu bahwa untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah itu harus ada peran. Menikah itu harus menjaga diri, dapat ridho dari Allah, sebagaimana Fatimah Az-Zahrah ya jaga diri, hingga bisa bertemu dengan Ali bin Abu Thalib yang juga jaga diri. Dan mereka menikah pun ya cari ridho dari Allah. Makanya sampai saya menikah kan milih di Indonesia tidak di Vietnam, agar prosesi menikah saya itu benar-benar dapat ridho dari Allah, tidak campur mabuk atau apa tamu orang tua ketika non muslim datang, itu saya hindari. Dan bahkan saya mau dapat fitnah, mungkin orang bilang saya mungkin hamil dulu nikah baru datang ke Indonesia, kok sudah nikahnya cepat dan nikah sederhana. Dan itu adalah cara nikah orang di sana itu, ketika hamil di luar nikahnya cepat biar sah aja. Nah, seperti apa namanya di sini? Nah, iya, itu saya lebih baik wis dapat gitu, tapi saya tidak mau pernikahan saya itu tidak dapat ridho dari Allah. Nah, dan salah satu caranya ya harus melalui apa perantara itu tadi. Saya tidak mau saya pilih jodoh untuk diri saya, karena saya itu dapat pemahaman yang sangat luar biasa. Nah, dari orang yang pernah menikah secara ta'aruf, misalkan dek, kalau beda ya ketika kita itu menikah karena Allah dan nikah karena nafsu itu sangat beda, dan dampaknya setelah menikah. Makanya setiap kali misalnya kita punya hal yang tidak menyenangkan, itu membuat saya itu motivasi diri saya, ya Allah, dulu saya pernah doa sama Allah, saya itu lewat jalan yang syar'i yang diridho Allah. Dan kalau ada masalah berarti saya itu harus membangun suami saya, bukan kabur, karena ini pilihan Allah, pasti itu yang terbaik, nggak mungkin nggak terbaik. Jadi kita positif thinking terus saja, karena dimulai dengan cara yang baik dan benar. Ya, insya Allah seperti itu, teman. Jadi jangan memulai ingin baik tapi dengan cara yang tidak baik, itu tidak bisa. Islam tidak akan bisa tercampur antara kebatilan dan kebajikan. Ya, next question. Ya, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah, sebagai seorang anak yang kedua dari keluarga saya, dan dari kecil itu saya tidak pernah bawa masalah untuk keluarga ya. Dan saya tuh bersyukur kepada Allah menjaga saya. Dari kecil saya pun ya sangat serius belajar, sampai saya itu bisa lomba ke sini ke sana. Intinya orang tua saya tahu betul siapa si Hamidah ini. Nah, sehingga ketika saya memutuskan untuk menikah itu sebenarnya tidak ada penolakan bagi ayah saya. Nah, bahkan ibu saya ya semuanya itu mendukung. Yang saya tuh ibu hanya ingatin itu pilihan kamu ya, yang saya itu adalah yang terbaik untuk kamu, yang ibu harapkan. Yang penting harus kuliah. Coba tanya pihak beasiswa, alhamdulillah beasiswa juga beasiswa yang islami, sehingga mereka juga tidak menghalangi. Yang jelas itu saya melakukan ini tetap bisa kuliah dengan baik, dan saya tidak pernah cuti. Alhamdulillah saya tidak juga mengganggu kuliah, karena saya itu
pengen menjadi muslimah yang lebih sempurna lagi. Ketika saya tidak ada muhrim di sini, ya saya pergi kuliah tuh di bonceng sama suami saya ada yang jaga, yang ada bagi waktu yang saya sulit maupun senang, alhamdulillah seperti itu. Dan alhamdulillah tidak ada kendala apa dari orang tua saya. Alhamdulillah, bersyukur, semoga Allah ridho mereka. Dan yang saya banggakan orang tua saya ya, ketika saya itu sebagai muslimah yang kuliah satu-satunya di daerah saya. Nah, ayah saya sangat bangga punya saya sebagai anak yang kuliah tinggi. Tapi ayah saya tidak egois. Ya seharusnya di sana budaya mahat yang mahal, saya mestinya lebih mahal dibandingkan yang lain yang hanya ada modal body saja. Nah, saya juga ada kelebihan kuliah, tapi ayah saya itu rela ketika tahu mahar saya sangat sederhana, hanya karena saya itu percaya dengan hadis Nabi bahwa wanita yang mulia itu wanita yang memudahkan mahar bagi calon suaminya, dan ayah saya ridho itu, masya Allah. Dan ini membuat saya sangat bangga dengan orang tua saya, dan Allah telah menggantikan semuanya ketika ada pernikahan kami, dan Allah bawa barokah keluarga saya jadi ubah 180 derajat karena Islam yang indah ini, alhamdulillah. Ya, maharnya itu awalnya cuma minta surat Al-Mulk ya, tapi namanya mahar itu harus fisik ya. Nabak ya, saya lupa. Karena itu saya cicil karena malam pertamanya lupa. Belum murojaah. Akhirnya dihutang, bukan dicicil ya. Tapi tetap saya berikan fisik ya. Untuk mahar fisiknya adalah ya emas, cincin untuk istri saya ya, sama baju nikah yang ya beli saat itu. Jadi kita nikah dulu baru ngurus surat ya, nikah agama dulu ya. Saya ajak ke Jakarta, pergi ke ini ya, di pasar baju di Jakarta ya, yang besar itu, milih di sana, bawa pulang ya. Itu kita sudah resmi ya, kita undang ustadz nikah dulu di rumah, baru ngurus surat-surat berdua. Kan ngurusnya ke kedutaan harus berdua, kalau belum nikah sah kan ya nggak boleh, bukan muhrim. Akhirnya baru nikah resminya di KUA gratis itu. Jadi nggak mahal ya. Ya saya saat itu kasih ibu saya nih, Bu Umi, buat walimah yang undang tetangga sama nanti teman-teman kuliah datang, tak kasih 5 juta. Tapi namanya Umi kan ada tradisi di kampung ya, kayak semacam arisan ya, tetap nerima amplop dari tetangga yang ya arisan kan, sistem pernikahan di kampung begitu ya. Saya enggak ikut campur, yang jelas itu saya tanya cukup ya Bu buat makan menjamu tamu lah ya, tetangga dekat sama keluarga sama teman kuliah ya, cukup ya udah. Cuma 5 juta aja sudah dapat cewek luar negeri ya kan. Dan yang bisa saya yakinkan orang tua saya itu adalah, saya itu sampaikan ke orang tua saya bahwa saya itu sudah sholat istikharah, dan saya merasa Allah telah memudahkan semua, dan ini adalah pilihan terbaik bagi saya. Barangkali ada laki-laki lain yang lebih baik dibandingkan suami saya. Nah, tapi ini adalah pilihan Allah ya, saya yakin ini adalah yang terbaik, dan mohon ridho dari keduanya. Dan alhamdulillah ya, terbukti seperti itu sampai hari ini kita dibahagiakan oleh Allah. Insya Allah semoga bisa bertemu lagi di akhirat nanti. Amin. Ya, terima kasih. Itu yang terakhir dari kami. Semoga bermanfaat, memberi inspirasi, memberi hal yang baik yang bisa ditiru di dalam memilih pasangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.